Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat sahabat kardiolog. Selamat datang kembali pada podcast Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM bersama saya Luciani. Nah, sahabat kardiolog, pada episode ini kita akan berbincang-bincang atau membahas sedikit mengenai suatu topik yang sangat menarik saat ini, yaitu mengenai Hari Jantung Sedunia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap tahun kita akan memperingati Hari Jantung Sedunia, yaitu setiap tanggal 29 September. Nah, pada episode kali ini kita sudah kedatangan, di tengah-tengah kita sudah hadir seorang dokter spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular, yaitu Dr. Muhadi, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular. Selamat pagi menjelang siang, Dr. Muhadi. Ya, betul sih. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Jadi Dr. Muhadi ini adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam, tetapi beliau juga merupakan atau menjadi pengurus dari Ikatan Keseminatan Kardioserebrovaskular Indonesia. Nah, IKKI atau Ikatan Keseminatan Kardioserebrovaskular Indonesia merupakan anggota dari World Heart Federation. Oleh karena itu, Dr. Muhadi sebagai wakil dari IKKI di World Heart Federation akan menjabarkan sedikit mengenai Hari Jantung Sedunia ini. Baik, Dr. Muhadi. Ya. Jadi sebenarnya untuk Hari Jantung Sedunia ini kan akan kita peringati setiap tanggal 29 ya, Dok ya? Betul. Nah, mungkin Dr. Muhadi bisa menjelaskan secara detail atau secara garis besar lah ya, Dok ya. Kira-kira kenapa sih awalnya kita memperingati Hari Jantung Sedunia ini? Maksudnya kenapa sih kita mesti memperingati begitu? Seperti itu, Dr. Muhadi. Baik, terima kasih Dr. Lucy. Terima kasih para sejawat yang sedang mengikuti acara kardiolog hari ini. Jadi, apa yang tadi sudah disampaikan Dr. Lucy terkait dengan peringatan Hari Jantung Sedunia. Jadi memang betul pada setiap tahun di bulan September, tanggal 29 September itu secara global itu diperingati Hari Jantung Sedunia atau dikampanyekan Hari Jantung Sedunia. Itu yang diinisiasi oleh suatu organisasi yang kita sebut sebagai World Heart Federation. Jadi suatu lembaga atau organisasi yang terdiri dari hampir 200 komunitas ilmiah maupun komunitas masyarakat, organisasi, pasien, dan sebagainya yang berhikmat atau yang berfokus pada upaya-upaya peningkatan, pencegahan, pengelolaan, penata laksana penyakit jantung. Dan di setiap tanggal 29 September itu dikampanyekan secara terus-menerus setiap tahun terkait dengan aspek-aspek penyakit jantung dan pembuluh darah. Dan tentu saja memang diharapkan dengan kampanye global ini semakin masif kesadaran masyarakat untuk memperhatikan tentang penyakit jantung kardiovaskular yang memang ternyata merupakan salah satu penyakit yang merupakan penyebab kematian terbanyak di dunia ini. Tidak hanya di negeri kita, tapi juga di dunia ini. Begitu Dr. Lucy. Oke, baik. Jadi sebenarnya yang difokuskan pada organisasi tersebut adalah sebenarnya pencegahan ya, Dr. Muhadi ya. Jadi karena mengingat angka kematian dan kesakitan penyakit jantung di seluruh dunia ini cukup tinggi, bahkan sampai sekarang masih menjadi kematian nomor 1 ya, Dr. Muhadi ya. Jadi mungkin kita kalau misalnya untuk mengobati biayanya juga akan tinggi ya. Kayaknya lebih murah kalau kita mencegah ya, tidak sakit jantung dibandingkan kita kalau harus mengeluarkan uang atau biaya untuk mengobati sakit jantung gitu ya, Dr. Muhadi ya. Ya, betul. Jadi Dr. Lucy memang sejak beberapa tahun ini penyakit kardiovaskular, penyakit jantung dan pembuluh darah ya, penyakit jantung termasuk juga stroke gitu ya, itu merupakan penyakit yang tidak menular. Tetapi sekarang semakin lama semakin meningkat kejadiannya, dan yang kedua juga merupakan penyebab mortality dan morbidity yang tertinggi, bahkan juga merupakan penyebab kematian. Dan betul disampaikan Dr. Lucy, penyakit jantung pembuluh darah itu tidak hanya terkait dengan aspek pengelolaan, perawatan, tata laksana, tapi yang penting juga adalah aspek pencegahan. Dan termasuk di antara penyakit-penyakit yang secara cost efektif pencegahan itu lebih baik dibandingkan dengan penyakit-penyakit lain atau penyakit-penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi diharapkan dengan prevention yang baik akan terhindarkan dari risiko penyakit jantung dan pembuluh darah
yang merupakan beban biaya yang besar ya. Kita tahu juga di negara kita salah satu pembiayaan dari rumah sakit terkait dengan perawatan pasien-pasien adalah penyakit jantung dan pembuluh darah. Iya, seperti itu ya Dokter Muhadi. Jadi, nah kalau melihat atau membahas mengenai faktor risiko Ya. atau pencegahan lah ya. Jadi tentunya kita akan berfokus pada faktor risiko nih, Betul. faktor risiko penyakit jantung. Nah, kalau misalnya kita bicara tenaga medis, mungkin tenaga medis pasti sudah punya kayak protap atau prosedurnya bagaimana Ya. sih untuk pencegahan faktor-faktor risiko tersebut. Tetapi mungkin di Hari Jantung Sedunia ini kita ingin mengajak sahabat kardiolog di sini bagaimana sih peranan sahabat kardiolog di Hari Jantung Sedunia ini, Dokter Muhadi. Kalau misalnya tenaga kesehatan kan udah jelas lah, kita tahu maksudnya kita ada hal-hal tertentu yang harus kita kerjakan untuk mencegah terjadinya penyakit jantung pada seseorang gitu ya. Tetapi di komunitas juga penting nih, Dokter Muhadi. Oleh karena itu mungkin itu pentingnya Hari Jantung Sedunia untuk diperingati ya. Jadi biar sahabat-sahabat kardiolog juga ikut memahami dan bisa memperingati atau merayakan dengan cara-cara yang baik gitu, Dr. Muhadi. Ya, betul Dr. Lucy. Jadi memang peringatan Hari Jantung Sedunia ini atau World Heart Day ini tidak hanya diperuntukkan untuk tenaga medis, tapi untuk seluruh masyarakat, seluruh komunitas ya, karena memang tadi aspek pencegahan itu tidak hanya bisa dilakukan oleh seorang tenaga medis, tapi lebih banyak di individu-individu, komunitas masyarakat ya, kemudian sampai ke tingkat pemerintah. Dan ini harus upaya yang terus berlangsung secara kontinu. Nah, banyak aspek prevention yang kita bisa lakukan ya, karena sekali lagi aspek prevention itu dimulai dari kelompok individu dan kemudian berkembang sampai ke pemerintah. Paling tidak ada 3 yang memang pada saat ini juga merupakan isu-isu yang dikampanyekan oleh World Heart Day ini tahun 2021 ya. Paling tidak 3 aspek yang sangat membantu untuk bisa mencegah penyakit jantung dan pembuluh darah. Ya. Yang pertama itu adalah bagaimana pengaturan pola diet makan dan minum. Yang kedua terkait dengan stop merokok. Dan yang ketiga adalah tentang aktivitas fisik. Begitu Dr. Lucy. Oke, jadi 3 hal itu yang difokuskan saat ini ya, Dr. Betul sekali. Ya. Dan itu tentunya peran serta masyarakat itu sangat penting ya, peran serta sahabat kardiolog itu sangat penting untuk bisa membantu mengurangi faktor-faktor risiko tersebut ya, Dr. Muhadi ya. Atau faktor-faktor yang mengendalikan cara makan dan minum, kemudian beraktivitas ya, dan stop merokok. Jadi faktor-faktor risiko penyakit jantung tersebut ya. Baik, untuk selanjutnya sebenarnya Dr. Muhadi untuk tiap tahun peringatan Hari Jantung Sedunia itu ada tema-temanya ya, Dr. Muhadi ya? Ya. Nah, untuk tahun ini temanya apa, Dr. Muhadi? Baik, Dr. Lucy, betul sekali bahwa setiap tahun kampanye peringatan Hari Jantung Sedunia World Heart Day ini memiliki tema-tema yang berbeda. Tapi secara umum memang tema-temanya lebih banyak sekali lagi fokusnya kepada aspek pencegahan. Aspek kampanye untuk mencegah penyakit jantung pembuluh darah, kampanye untuk individu, untuk masyarakat, komunitas, dan untuk government. Nah, pada tahun ini kita tahu sejak hampir 2 tahun ya kita mengalami pandemi COVID-19 ya, dan menyebabkan memang ternyata dampak kepada penyakit jantung pembuluh darah juga cukup serius. Artinya mereka dengan menderita atau menyandang penyakit jantung darah itu merupakan kelompok yang punya risiko untuk terpapar infeksi COVID-19 dan untuk menjadi berat ketika terinfeksi COVID-19. Secara umum pada kelompok masyarakat yang dengan penyakit kardiovaskular, walaupun mungkin tidak terdampak atau tidak terinfeksi COVID-19, tetapi memiliki beberapa keterbatasan dalam aktivitas, misalkan ya karena kita menghindari untuk berkumpul, kemudian menghindari pergi ke rumah sakit kecuali ada kondisi kedaruratan. Ini berpotensi untuk kemudian orang menjadi tidak taat dalam berobat, putus dalam pengobatan ya, putus dalam pengendalian faktor risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, terkait ini memang tema yang diusung pada 2021 itu merujuk kepada pemanfaatan teknologi informasi, teknologi digital, teknologi komunikasi dalam hal kampanye pencegahan, kampanye untuk pengelolaan,
penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi memanfaatkan teknologi karena tadi kita nggak bisa berkumpul, mungkin pasien juga mau ke rumah sakit takut ya, mereka yang dengan penyakit jantung juga mau ke rumah sakit khawatir. Sehingga memang dengan menggunakan teknologi, ya teknologi informasi, ya kita tahu bahwa saat ini ketika masa pandemi orang bekerja dari rumah, orang bersekolah dari rumah, gitu ya, bahkan berbelanja bisa dari rumah, gitu ya, memanfaatkan teknologi informasi. Begitu juga dengan mengkampanyekan terkait dengan penyakit jantung darah bisa dari rumah, bisa memanfaatkan teknologi informasi. Nah, tahun 2001 topiknya lebih kepada bagaimana meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan kampanye terkait dengan penyakit jantung dan pembuluh darah, aspek pencegahan, pengelolaan dan sebagainya. Gitu Dr. Lucy. Baik ya, memang dengan kemajuan teknologi ya Dr. Hadi ya. Jadi sekarang eranya era digital. Ya. Artinya semuanya sudah dalam bentuk ada di tangan kita ya. Jadi informasi apapun bisa cepat kita dapatkan. Apalagi dengan era digital ini semua serba viral ya Dr. Muhadi ya. Kita masukin ke medsos dalam 1 detik semua bisa viral. Ya, tidak hanya virus yang viral, tapi informasi juga sebenarnya bisa viral ya. Jadi informasi juga viral. Oleh karena itu pada 2021 ini tema digital ini memang sangat baik ya, sangat menarik sekali. Jadi kita memanfaatkan sesuatu yang baik dari kemajuan teknologi ini ya. Dan nggak hanya hal-hal yang buruk saja yang bisa viral ya, tapi hal-hal baik ini juga bisa viral. Nah mungkin Dr. Muhadi, apa sih peranan sahabat kardiolog deh untuk di era digital ini untuk menyebarkan atau memberikan informasi ke teman-teman atau ke keluarga dalam rangka penurunan penyakit kardiovaskular ini, penyakit jantung ini? Baik ya, jadi saya secara pribadi dan juga organisasi menghimbau kepada para sahabat kardiolog semua untuk memanfaatkan momen Hari Jantung Sedunia ini untuk mengkampanyekan ya paling tidak nilai-nilai pencegahan faktor risiko yang tadi saya sebutkan. Secara sederhana mungkin kita bisa mengkampanyekan 3 faktor risiko yang harus kita kendalikan ya, pengendalian makan dan minum. Ya, diantaranya ya kita mencegah jangan sampai mengkonsumsi minuman manis, minuman yang kandung gulanya tinggi, jus misalkan. Kita gantilah dengan air putih, kita ganti jus yang tanpa pemanis ya, tanpa ada gula. Kemudian juga aspek hidup sehat ya. Betul ya, aspek walaupun agak susah ya Dokter Muhadi ya. Betul. Apalagi zaman Covid begini, zaman sekarang minumannya kekinian. Semuanya dan serba gulanya tinggi gitu ya. Walaupun ada pilihan juga ya. Kadang-kadang kalau misalkan kita ada mau gulanya yang full gitu ya. Tapi pilihannya biasanya gulanya full ya. Gula. Belum lagi bisa diantar langsung ke rumah. Betul. Itu yang pertama terkait pola diet ya, makan dan minum. Yang kedua adalah stop merokok. Nah, ini stop merokok juga sangat penting karena memang sudah banyak bukti yang menyebutkan atau menunjukkan bahwa merokok itu merupakan faktor risiko yang kuat untuk terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit jantung koroner, kemudian stroke begitu. Nah, dan tentu saja aspek penghentian merokok atau menghentikan rokok ini punya dampak yang cukup baik. Studi-studi menyebutkan kalau seseorang sudah berhenti merokok selama 2 tahun, ya terlepas dari berapa lama dia punya riwayat merokok sebelumnya, itu sudah sangat mengurangi risiko untuk terjadi penyakit jantung pembuluh darah. Yang kedua, kalau misalkan dia berhenti sudah cukup lama sampai 15 tahun, itu ternyata risiko untuk terjadi penyakit jantung itu tidak berbeda dengan mereka yang tanpa merokok, gitu ya. Jadi artinya aspek-aspek di luar rokok itu yang kemudian lebih berperan. Dan yang penting juga adalah perokok pasif. Nah, ini yang barangkali perlu kita kampanyekan bahwa seorang ketika merokok dia tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tapi juga merugikan orang lain yang terdekat yang menghisap asap rokok. Dan ternyata juga studi menunjukkan efek tidak menguntungkan atau merugikan merokok pasif itu tidak berbeda dengan mereka yang perokok aktif dalam hal penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, yang terakhir, yang ketiga yang kita bisa kampanyekan oleh para sahabat kardiolog adalah meningkatkan aktivitas fisik. Nah, ini kita tahu ya terlepas dari kondisi saat ini pandemi, bukan berarti kita tidak bisa meningkatkan aktivitas fisik gitu ya. Kalau tidak bisa berolahraga di luar, ya kita bisa berolahraga di dalam ya. Apalagi saat ini juga banyak tayangan-tayangan virtual yang membantu program-program olahraga di rumah. Banyak aplikasi-aplikasi di gadget, di smartphone, di smartwatch gitu ya, yang
membantu untuk pemantauan aktivitas fisik gitu ya. Nah, secara umum kita bisa kampanyekan bahwa seseorang itu dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik sedang 30 menit paling tidak selama 5 kali dalam 1 minggu, atau aktivitas agak berat ya itu bisa sampai 75 menit dalam waktu 1 minggu. Jadi ini aktivitas fisik ternyata juga penting. Nah, diharapkan kampanye tersebut tidak hanya akan berdampak pada individu yang bersangkutan, tapi juga berdampak pada banyak orang. Ya, tidak hanya pada sahabat kardiolog, tapi juga keluarga, sahabat, kerabat, orang-orang terdekat, rekan kerja dan sebagainya. Ya baik, Dr. Muhadi. Dan ini ya, challenging ya Dr. Muhadi ya. Ya, betul. Tidak di zaman mudah. COVID ini kurangi makanan yang beresiko, kemudian aktivitas ya, di mana kita banyak online Zoom ya. Betul. Jadi mungkin nanti kalau misalnya lagi online Zoom setiap sejam atau 30 menit kita harus melakukan gerakan dulu ya Dr. Muhadi ya. Agak gerak lah, jangan duduk 2 jam gitu ya Dr. Muhadi ya. Iya, betul. Jadi bagaimana caranya, gimana kita bisa melakukan aktivitas fisik lah ya, walaupun yang disarankan mungkin 30 menit, 15 sampai 30 menit per hari ya. Ya, selama 5 kali dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu ya, baik Dr. Muhadi. Ya. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, peranan dari sahabat kardiolog ini kan cukup besar nih Dr. Muhadi untuk menyebarkan. Jadi kita semua tuh agent untuk menyebarkan informasi. Jadi tidak hanya tenaga kesehatan. Nah, mungkin Dr. Muhadi bisa share sedikit Dr. Muhadi di mana sahabat kardiolog bisa menemukan informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh Dr. Muhadi tadi, sehingga bisa mengaplikasikan untuk diri sendiri, keluarga, teman, dan menyebarkan informasi-informasi tersebut, Dr. Muhadi. Baik, ya Dr. Lucy, para sahabat kardiolog, jadi memang terkait dengan kampanye, khususnya memanfaatkan teknologi informasi, kita bisa melihat informasi terkait dengan peringatan Hari Jantung Sedunia tahun 2021 ini di beberapa situs website ya. Kita bisa membukanya di situs website World Heart Day, kita bisa buka di World Heart Federation ya, atau misalkan sejawat mungkin lupa ya, cukup ketik saja Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day, nanti akan langsung merujuk pada website yang tadi saya sampaikan. Nah, di situ kita sangat dipermudah untuk bisa mendapatkan informasi terkait kampanye, apa yang bisa dikampanyekan, apa yang bisa disampaikan dalam banyak format. Ya, ada format berupa flyer, ada format berupa poster, ada format berupa template untuk Twibbon ya, sehingga sejawat bisa menyampaikan informasi terkait Hari Jantung Sedunia, kampanye Hari Jantung Sedunia dengan menyertakan foto pribadi, menyertakan foto bersama dengan rekan-rekan kerja, menyertakan foto ketika mungkin sedang melakukan aktivitas yang sehat ya, sambil berolahraga, kemudian masuk template Twibbonnya bisa di-share, entah itu di Instagram ya, di segala platform media sosial ya, Facebook, Instagram, Pinterest, macam-macam. Ya. Jadi bisa jadi profile picture WA kita juga ya. Betul. Bisa jadi profile mungkin kita ramaikan nih tanggal 21 September. Jadi profile picture-nya World Heart Day. Ya, jadi kita bisa masuk ke websitenya World Heart Federation, kita bisa dapat Twibbonnya, kita bisa mengisi foto kita di situ, bisa jadi profile picture WhatsApp, bisa aja masukkan ke Instagram. Ya mungkin setelah waktu tanggal 29 itu nanti kita ramaikan nih sahabat kardiolog. Jadi di tanggal 29 kami berharap sahabat kardiolog bisa ramai-ramai ikut memperingati Hari Jantung Sedunia ini dengan membuat Twibbon itu, dan mungkin selama beberapa hari, seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan kita akan tetap menggunakan Twibbon tersebut agar informasi mengenai pencegahan penyakit jantung juga akan tersebar luas nih, akan viral. Jadi kalau satu orang bikin Twibbon ditaruh di profile picture-nya, mungkin nanti akan nanya ini apa gitu. Pasti akan nanya, oh ini apa sih, hari apa? Oh ini Hari Jantung Sedunia gitu ya. Jadi coba masuk untuk mendapatkan informasi kan silakan lihat websitenya gitu ya. Dr. Lucy. Jadi tidak hanya pada saat tanggal 29 tentu saja ya. Sebelum setelahnya ya kita kampanyekan. Saya pribadi saat ini sudah mulai ketika ada pertemuan online gitu ya, saya ganti virtual background saya dengan World Heart Day gitu ya. Profil picture saya juga di handphone, di WA juga sudah diganti dengan World Heart Day.
Dengan begitu orang akan penasaran betul Dr. Lucy, ada apa nih? Iya, Oh, iya. bagus sekali gitu ya. Begitu Dr. Lucy. Ya, dan salah satunya jangan lupa sahabat kardiolog, tentunya dengan melihat dan mendengarkan podcast ini, kemudian menyebarkan podcast ini Betul, salah satu betul. cara dari Ya. atau peranan dari sahabat kardiolog untuk bisa menyebarkan informasi mengenai Hari Jantung Sedunia, ya. Iya, kita bisa sebarkan rekaman kita hari ini ya di YouTube, di manapun gitu ya, kepada teman-teman ya untuk bisa melihat pesan-pesan Hari Jantung Sedunia tahun 2021. Ya, baik. Terima kasih Dr. Muhadi. Baik, Kelihatannya sudah cukup banyak yang bisa Ya. kita sudah sampaikan ke sahabat kardiolog. Semoga dengan podcast ini sahabat kardiolog ikut bersemangat nih Dr. Ya. Muhadi, ikut semangat untuk bisa merayakan Hari Jantung Sedunia dan tentunya menyebarkan misi-misi atau semangat untuk pencegahan penyakit jantung ya Dr. Betul, Muhadi. Jadi nggak betul. cuma saat hari peringatannya aja tanggal 29, tapi untuk kedepannya ya. Jadi Betul. kita tetap mencegah penyakit jantung dalam segi apapun ya, faktor-faktor resikonya ya, seperti yang sudah disampaikan Dr. Muhadi tadi. Kita tunggulah nanti Ya, tanggal 29 semoga seramai-ramainya ya. kita kampanyekan Ya. ya, khususnya pada tanggal 29. Semoga nanti di tanggal 29 rame ya. Rame, Jadi semua mudah-mudahan. ganti tweet bond dengan atau profile picture-nya dengan Hari Jantung Sedunia nih ya. Tidak kalah dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Iya. Di Agustus kita punya Hari Kemerdekaan, di September kita punya Hari Jantung Sedunia ya. Jadi demikian Dr. Muhadi, sepertinya bincang-bincangnya sangat menarik. Mungkin nanti di sesi lain kita bisa ketemu lagi, bisa bincang-bincang lagi Ya. Dr. Muhadi, dan semoga dengan podcast ini Hari Jantung Sedunia 2021 nih sangat ramai ya Dr. Muhadi. Mudah-mudahan, lebih ya. ramai dari tahun lalu. Lebih ramai dari tahun lalu, Dari tahun ya. lalu, dan tentunya nggak cuma ramai di hari-hari itu aja, tapi proses pencegahan penyakit jantung juga ternyata akan lebih baik lagi nanti setelah sahabat kardiolog menyebarkan informasi-informasi apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Muhadi tadi ya. Baik, terima kasih Dr. Muhadi. Ya, sama-sama. Dan terima kasih sahabat kardiolog semua yang sudah mendengarkan dan mengikuti podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga semangat yang kami usung saat ini ikut tertular nih ke sahabat kardiolog. Ikut viral. Ikut viral ya. Jadi semua akan berbentuk viral kalau kita bicara digital atau perkembangan teknologi saat ini. Baik, terima kasih sahabat kardiolog Dr. Muhadi. Saya ucapkan semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari podcast pada hari ini, dan semoga kita bisa mensukseskan Hari Jantung Sedunia yang akan jatuh pada tanggal 29 September nanti. Terima kasih saya ucapkan. Saya tutup untuk podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Tetap semangat, tetap sehat.